Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdurrahman Alfaris Baraja dengan NIM 21101 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester sistem bisnis enterprise saya. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya. Soalnya sendiri ada 4 buah dan sistem menjawabnya sendiri kita menjelaskan gitu. Saya sendiri untuk menjelaskannya saya tidak akan menggunakan PPT atau Canva dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskannya secara lisan saja, tapi saya membuat catatannya dalam bentuk tulisan gitu ya. Untuk jika ingin melihat catatan yang sudah saya buat mungkin untuk summary dari apa yang saya akan bicarakan nantinya, saya akan taruh catatan saya di kolom deskripsi di bawah seperti itu. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Yang pertama adalah kontribusi Anda dalam sesi Monsoon Sim dan Odoo. Oke, langsung saja saya jawab. Kalau di Monsoon Sim itu kontribusi saya ada tiga ya yang saya berhasil eh, yang saya pikir saya berkontribusi dalam tiga hal di Monsoon Sim. Yang pertama adalah pengamat forecasting. Pengamat forecasting ini terjadi saat week-week pertama ya, week 1 sampai 4 sebelum asesmen 1 gitu ya. Itu kita masih murni dalam retail. Kita tidak main kayak e-commerce dan lain-lain, masih belum B2B. Nah, itu saya masih ngamatin forecasting untuk bisa dapetin penjualan maksimum gitu. Jadi di hari kesekian mungkin bakal ada penjualan dan lain-lain, itu saya yang lihat gitu ya. Terus di kedua, yang job desk saya kedua, kontribusi yang kedua itu adalah pengamat marketing yang mana masih berhubungan sama eh, pengamat forecasting gitu ya. Jadi nanti kalau udah ada forecastingnya nih, oh di tanggal sekian naik nih harganya gitu. Nah itu ntar saya ngeset juga untuk untuk biaya marketingnya gitu. Biasanya ada di tab marketing gitu. Nah itu ntar saya yang urus juga gitu. Itu masih di week-week awal. Kadang-kadang saya juga ganti harga ya. Maksudnya saya yang ganti harganya gitu. Kemudian sama saya sempat ngurus mesin pada saat kalau nggak salah itu di week 8. Kita mulai menggunakan modul machine and production gitu ya, meskipun tidak berjalan dengan baik ya, yang mengakibatkan mesinnya tidak terawat dan lain-lain. Karena stok yang tidak kunjung sampai gitu ya, kita ngambil dari web e-commerce tapi tidak kunjung sampai stoknya, akhirnya tidak dijalankan kembali gitu mesinnya. Tapi itu yang sempat saya kontribusikan di Monsoon Sim. Sementara kalau di Odoo sendiri yang saya kontribusikan adalah saya yang perwakilan presentasi kemarin, di yang beberapa minggu yang lalu, itu yang di 2 minggu yang lalu sekitar. Nah, sama untuk database sendiri saya yang buat ya, tapi kita sempat diskusi bareng kelompok seperti itu. Itu yang nomor satu, pertanyaan nomor satu. Kemudian kita langsung ke pertanyaan nomor dua. Oke, pertanyaan nomor dua sendiri adalah perbedaan proses Oke, perbedaan proses purchasing dan selling di Odoo. Oke, untuk jawaban yang saya pikirkan itu ada tiga ya, yang saya bisa sebutkan. Yang pertama memang berbeda use case gitu. Maksudnya kasus penggunaan, kapan Anda menggunakannya sendiri pun berbeda gitu. Purchasing itu Anda gunakan, contoh ya, ambil contoh Anda seorang retail, penjual retail gitu ya. Purchasing itu Anda gunakan ketika Anda harus merestock barang Anda gitu. Itu Anda gunakan biasanya untuk, oh ini mau beli barang di vendor A gitu. Terus Anda perlu melihat mencatat gitu berapa yang dibeli, berapa stok yang masuk. Itu kan emang sistem enterprise system ini kan untuk mencatat seperti itu ya, terus untuk dianalisis gitu ya. Nah itu kalau purchasing itu dia lebih ke kalau Anda sedang merestock barang, ketika Anda membeli barang yang mana Anda beli itu kan untuk Anda jual lagi seperti itu. Jadi itu untuk purchasing. Sementara kalau use case ketika selling itu adalah ketika Anda menjual barang. Biasanya kalau pakai quotation dan lain-lain gitu ya. Ada orang beli, dari mana, harga berapa, apa aja barang yang dibeli, stoknya berapa, kemudian dikirim kemana gitu ya. Jadi itu untuk purchasing dan selling. Yang pertama memang berbeda use case gitu. Yang kedua itu perbedaannya dari aplikasinya ya. Kalau di Odoo memang kalau untuk purchasing itu ada aplikasi sendiri, aplikasi purchase, kalau nggak salah purchase.
untuk RFQ yang nanti berurusan dengan request for quotation dan lain-lain seperti itu. Sementara kalau yang selling itu kita pakai aplikasi sales seperti itu. Itu berbeda aplikasi sama berbeda proses penggunaan gitu ya, pasti ya. Untuk kalau beda aplikasi pasti berbeda proses penggunaan meskipun mirip-mirip ya. Kalau kita purchasing itu kita kan beli di vendor A, terus kita catat apa aja yang dibeli, kemudian kalau barang sudah sampai kita kita tulis gitu berapa barang yang sudah sampai, apakah ada barang yang cacat dan lain-lain, apa cacat pengiriman dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau selling sendiri itu contoh ada orang yang mau beli, itu kita buat quotationnya, apa saja yang mau dibeli, stoknya berapa, berapa yang mau dibeli gitu. Terus konfirmasi pembayaran, kalau sudah kita kirim gitu. Jadi emang proses penggunaannya sendiri berbeda ya. Itu yang bisa saya simpulkan kalau perbedaan proses purchasing dan selling di Odoo gitu. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan 3 ya. Cuman kayaknya sepertinya lebih baik saya akan mencoba tektokan saja sama pertanyaan keempat gitu ya. Karena di pertanyaan ketiga itu kan hambatan yang dihadapi dalam implementasi proses purchasing dan selling ya. Saya anggap ini di Odoo karena kita purchasing dan selling ya banyaknya, maksudnya bagusnya di Odoo gitu. eh Hambatan yang kelompok kami hadapi sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah yang kesulitan mengubah mata uang dari US dollar ke Indonesian rupiah gitu. Saat itu kita kebingungan banget, itu kok kita buat quotation, kita buat invoice, tapi yang ketika difinalisasi, yuk, salam. Ya, betul. Oke, kita lanjut. Tadi ada di hambatan ya. Tadi itu yang pertama memang kita kesulitan karena tadinya mata uangnya US dollar, tapi kita harus ubah dulu kan ke Indonesian rupiah gitu. Karena di quotation bingung, yang ujung-ujungnya yang keluar malah US dollar gitu. Tapi kemudian diarahkan sama Pak Riki ya, kalau untuk mengubah dari US dollar itu kita ke halaman produk, terus pilih price list di drop down menunya, terus kita tinggal ganti ke US dollar, ada drop down menu satu lagi di halaman price list tersebut gitu. Jadi itu untuk solusi ya dari hambatan yang kami hadapi yang pertama. Jadi nomor 3 dan 4 dari hambatan pertama gitu. Terus kalau hambatan keduanya sendiri itu fit and gap terkait ini. Fit and gap terkait kolom tabel, kolom-kolom yang ada di tabel untuk stok opname gitu. Jadi saat stok opname itu ada beberapa kolom yang seharusnya karyawan itu tidak tahu gitu loh. Tidak tahu atau tidak diperlihatkan ke karyawan yang melakukan stok opname gitu. Nah, itu ada beberapa kolom seperti kolom stok yang seharusnya di procure gitu ya, itu tidak diperlihatkan. Cuman kita nggak ngerti cara cara untuk menghilangkan kolom tersebut gitu. Dan solusinya sendiri untuk nomor empatnya gitu ya, solusi yang kita bisa simpulkan itu kemarin dari Pak Riki sendiri berbicara kalau untuk masalah fit and gap itu bisa langsung dihubungkan ke tim Odoo seperti itu. Jadi kita ke apa kontak person Odoo gitu ya, mungkin customer support gitu, bilang ini ada sedikit masalah kalau mau fit and gap, bagaimana prosesnya gitu, terus nanti mereka akan mencoba bantu seperti itu. Mungkin itu ya pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4. Jika mungkin ada pertanyaan selanjutnya atau masih ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan di kolom komen. Terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.